Perkenalkan, saya Elga Novianti dengan akhiran NIM 006. Halo, perkenalkan saya Adiba Geniasani dengan akhiran NIM 019. Halo, perkenalkan nama saya Yasmin Sultanah Khalifah, absen 6 dengan akhiran NIM 012. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pitch deck dari Seraya Furniture. Nah, Seraya Furniture merupakan sebuah merek yang menggabungkan keahlian kerajinan tangan dengan desain modern untuk menciptakan furniture yang berkualitas tinggi. Dengan desain yang inovatif dan ramah lingkungan, nah kami juga berkomitmen untuk menyediakan solusi furniture yang tidak hanya estetik, tetapi juga fungsional, terjangkau, dan menggunakan bahan produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, dalam sebuah usaha pastinya juga diperlukan visi dan misi untuk perusahaan dalam membuat langkah-langkah perubahan dalam menentukan perkembangan. Nah, visi dari Seraya Furniture merupakan menjadikan perusahaan yang unggul dalam bidang industri kayu, konstruksi, dan perdagangan umum di Jawa Timur dan dikenal di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya adalah misi dari Seraya Furniture. Yang pertama ada memproduksi dan menyediakan produk-produk perkayuan yang inovatif dan berkualitas. Yang kedua ada menjadi andalan masyarakat dan keluarga dalam mengisi ruangan rumah tangga yang bertemakan ramah lingkungan dan diikuti dengan inovasi teknologi. Yang ketiga ada memproduksi produk yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan lokal dan alam yang dikelola secara bertanggung jawab dan bahan daur ulang. Seraya Furniture tidak hanya menawarkan keindahan dan fungsionalitas, tetapi juga komitmen terhadap keberlanjutan. Nah, di sini kami menawarkan berbagai produk yang dapat memperindah ruangan dan memberikan kenyamanan, mulai dari living room yang terdiri dari meja, kursi, sofa, rak, terus ada bedroom seperti divan, nakas, meja rias, lemari, terus ada dining room yang berupa kitchen set dan bedroom yang meliputi meja, wastafel, dan kabinet cermin. Berikutnya adalah problem statement. Nah, dalam industri furniture di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan yang signifikan sehingga mempengaruhi kinerja dan daya saing di pasar global. Yang pertama ada ketersediaan bahan baku. Salah satu masalah dalam industri furniture adalah kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Nah, Kementerian Perindustrian mencatat bahwa rantai pasokan bahan baku juga sering terputus. Nah, yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam produksi sehingga dapat meningkatkan biaya. Terus ketersediaan kayu yang legal juga menjadi perhatian, terutama dengan adanya regulasi seperti sistem verifikasi legalitas kayu yang menuntut transparansi dalam sumber daya bahan baku. Yang kedua adalah tantangan teknologi dan SDM. Banyak pelaku industri furniture yang masih menggunakan teknologi yang lama dan tidak efisien, sehingga dapat menghambat inovasi dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah. Selain itu, kurangnya tenaga kerja yang terampil juga dapat menjadi salah satu masalah di mana banyak pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, dampak ekonomi global. Situasi geopolitik seperti inflasi global telah mempengaruhi daya beli konsumen di negara-negara importir, terutama di Amerika Serikat dan Eropa, sehingga penurunan permintaan dari pasar internasional itu berdampak langsung pada industri furniture domestik yang mengalami penurunan ekspor sebesar 2% pada tahun 2022. Yang keempat ada persaingan dengan produk impor. Nah, meningkatnya impor furniture dari negara lain seperti Tiongkok dan Vietnam membuat produk lokal sulit bersaing dari segi harga dan kualitas. Nah, data menunjukkan bahwa biaya logistik untuk pengiriman furniture dari Indonesia ke pasar internasional itu sangat tinggi, sehingga memperburuk posisi kompetitif produk lokal. Berikutnya adalah solution. Nah, Seraya Furniture hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang telah diidentifikasi dengan pendekatan inovatif dan berkelanjutan. Yang pertama, penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Kami berkomitmen untuk menggunakan bahan baku yang legal dan bersertifikat, memastikan bahwa setiap produk yang kami produksi itu memenuhi standar keberlanjutan, dengan menjalin kemitraan dengan pemasok lokal yang mematuhi sistem verifikasi legalitas kayu, sehingga dapat menjamin bahwa bahan baku yang kami gunakan itu tidak merusak lingkungan. Yang kedua, ada inovasi dalam teknologi produksi. Seraya Furniture mengadopsi teknologi modern dalam proses produksi untuk meningkatkan efisien dan kualitas produk, dan memberikan pelatihan bagi tenaga kerja untuk memastikan bahwa mereka ini memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menghasilkan furniture yang berkualitas tinggi. Yang ketiga ada desain produk yang menarik dan fungsional. Nah, produk yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumen modern yang menginginkan estetika sekaligus fungsi. Kami juga menawarkan desain yang inovatif dan fleksibel, sehingga memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan produk yang sesuai dengan selera mereka. Yang keempat, ada strategi pemasaran digital. Nah, untuk menghadapi persaingan dengan produk impor, kami memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk mempromosikan produk kami secara efektif.
dan dapat menjangkau pelanggan baru baik di pasar domestik maupun internasional. Berikutnya adalah market opportunity. Nah, terdapat peluang besar untuk furniture ramah lingkungan karena semakin banyak orang yang menginginkan produk yang berkelanjutan sehingga membutuhkan opsi furniture yang lebih baik dan ramah lingkungan untuk memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya, ukuran pasar furniture di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 7 miliar USD. Jika di Indonesia berhasil merebut 1% dari pangsa pasar global yang diproyeksikan akan mencapai 766 miliar USD. Sedangkan pertumbuhan tahunan untuk industri furniture di Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran 4-6%. Nah, dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan dan kebutuhan mengenai produk yang berkualitas tinggi, Seraya Furniture siap untuk memenuhi permintaan dan menjadi pemimpin di pasar furniture yang terus berkembang. Nah, untuk target audiens sendiri, kami mencakup individu yang berusia 25 sampai 45 tahun ke atas yang dimana menghargai kualitas barang sustainable dengan pendapatan middle to high income di daerah perkotaan, terutama di kota-kota besar seperti Kota Malang. Dalam merancang model bisnis untuk startup furniture Seraya ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang akan membantu dalam menciptakan nilai, menjangkau pelanggan, dan juga menghasilkan pendapatan. Maka dari itu, Seraya Furniture menerapkan berbagai cara di antaranya. Yang pertama, one-time sales. Model tradisional ini di mana pelanggan membeli furniture secara langsung, pendapatan dihasilkan dari penjualan produk tersebut. Dan produk yang dijualnya seperti meja kursi, rak, sofa, tempat tidur, lemari, dan set ruang tamu. Dan strategi penjualan yang dilakukannya adalah membangun outlet untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan, serta e-commerce untuk mengembangkan situs web yang ramah pengguna untuk penjualan online, lengkap dengan visualisasi produknya. Seraya Furniture juga menawarkan paket furniture untuk ruang tertentu, misalnya paket ruang tamu ataupun kamar tidur dengan harga diskon yang menarik untuk pembeli. Yang kedua, subscription model. Di dalam model ini terdapat layanan yang ditawarkan, yaitu layanan perawatan. Menyediakan layanan perawatan dan penggantian furniture secara berkala untuk pelanggan yang berlangganan, termasuk juga pembersihan, perbaikan, dan juga penggantian item yang rusak. Dan target pasarnya yaitu pelanggan yang sering pindah-pindah seperti mahasiswa ataupun profesional muda yang sering berpindah tempat tinggal. Dan juga pelanggan yang ingin mencoba sebelum membeli, memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mencoba furniture sebelum memutuskan untuk membeli. Kemudian ketiga ada lisensi. Dalam model lisensi ini, startup Seraya Furniture dapat melisensikan desain ataupun produk mereka terhadap pihak ketiga untuk produksi dan juga dijual di bawah merek mereka sendiri. Dan sumber pendapatannya dapat dari lisensi desain, melisensikan dengan desain furniture kepada produsen lain untuk memproduksi dan juga menjual produk dengan merek mereka sendiri. Hal ini juga dapat mencakup desain eksklusif yang hanya tersedia melalui lisensi saja. Kemudian juga lisensi untuk proyek komersial, menawarkan lisensi untuk penggunaan desain furniture dalam proyek komersial atau perumahan seperti hotel, restoran, ataupun ruang kerja bersama. Dan keuntungan yang didapatnya itu banyak sekali, seperti pendapatan pasif dan juga pasar. Pendapatan pasifnya menghasilkan pendapatan tanpa harus terlibat langsung dalam produksi atau penjualan. Dan ekspansi pasarnya memperluas jangkauan produk ke pasar baru tanpa biaya overhead yang begitu tinggi. Dengan menerapkan berbagai model bisnis tersebut, Seraya Furniture dapat menciptakan model bisnis yang berkelanjutan dan fleksibel. Penjualan satu kali memberikan pendapatan langsung. Model langganan menawarkan pendapatan berulang dan loyalitas pelanggan, sementara lisensi membuka peluang untuk pertumbuhan dan juga ekspansi tanpa resiko yang tinggi. Kombinasi ini dapat membantu startup Seraya Furniture ini untuk tumbuh dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Seraya Furniture merancang strategi go-to-market yang komprehensif untuk mengkalkulasikan pelanggan yang mengonversi proses menjadi pelanggan yang membayar. Dalam hal strategi pemasaran, perusahaan Seraya ini akan memanfaatkan berbagai saluran digital, termasuk iklan berbayar di media sosial seperti Instagram, yang memungkinkan untuk penargetan audiens yang lebih spesifik dengan konten visual yang tentunya lebih menarik. Selain itu, optimasi SEO dan juga konten marketing yang akan menjadi fokus utama, di mana situs web akan diisi dengan artikel dan juga panduan yang relevan tentang misalnya desain interior dan tren furniture. Menarik pengunjung tentunya untuk meningkatkan visibilitas mereka. Kolaborasi dengan influencer dan juga desain interior akan dilakukan oleh Seraya juga untuk mempromosikan produk melalui ulasan dan juga konten yang menarik, yang tidak hanya meningkatkan kredibilitas tetapi juga memperluas tentunya jangkauan pasar. Untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, Seraya Furniture juga akan mengadakan acara seperti
workshop yang berfokus pada desain interior, memberikan pengalaman langsung yang memperkuat keterkaitan dengan merek. Dalam proses penjualan juga, Seraya Furniture akan mengimplementasikan pendekatan yang struktur untuk mengkonversi prospek dari pelanggan tersebut. Yang pertama, perusahaan Seraya Furniture akan melakukan lead generation melalui strategi pemasaran yang lebih detail juga, mengumpulkan data dari calon pelanggan. Selanjutnya, prospek tersebut akan nurture melalui email pemasaran yang berisi konten yang relevan dan juga penawaran khusus, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Seraya Furniture juga akan menawarkan konsultasi desain secara gratis dan memberikan pengalaman personal yang membantu pelanggan dalam memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk mendorong konversi teknik penjualan seperti penawaran diskon ataupun misalnya pembelian pertama atau bundling produk akan diterapkan ya tentunya oleh Seraya Furniture. Setelah penjualan, perusahaan juga akan melakukan follow up untuk memastikan kepuasan pelanggan dan juga menawarkan program loyalitas yang bertujuan untuk mendorong pembelian ulang secara berulang dan membangun basis dari pelanggan yang setia. Dengan pendekatan yang terintegritas tersebut, Seraya Furniture berkomitmen untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan keberlanjutan. Plan Traction and Milestone Seraya Furniture mencakup serangkaian strategi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang signifikan tentunya dalam waktu yang dekat dan jangka yang menengah. Dalam 6 bulan ke depan, perusahaan Seraya Furniture menargetkan pendapatan sebesar 900 juta rupiah dengan meningkatkan upaya pemasaran digital dan juga kemitraannya. Selain itu, Seraya Furniture juga berencana untuk meningkatkan lalu lintas situs web menjadi 20.000 pengunjung bulanan melalui optimasi SEO dan juga konten yang menarik. Dalam 1 tahun, Seraya Furniture akan meluncurkan produk yang tentunya baru, termasuk produk yang ramah lingkungan, dan memperluas program loyalitas pelanggan untuk mencapai partisipasi 60%. Pencapaian penghargaan industri dan juga sertifikasi keberlanjutan akan menjadi fokus utama sebuah startup Seraya Furniture untuk meningkatkan kredibilitas merek dari penjualan Seraya Furniture. Competition Seraya Furniture and Cloud Competitive Landscape. Seraya Furniture beroperasi dalam industri furniture yang sangat kompetitif tentunya, di mana terdapat beberapa pesaing utama baik dari merek lokal maupun internasional. Pesaing utama termasuk merek besar seperti IKEA dan juga S Hardware yang menawarkan berbagai produk furniture dengan harga yang kompetitif dan juga model yang fungsional. Selain itu juga ada perusahaan lokal yang fokus pada desain yang unik serta kualitas yang tinggi, seperti Fabio dan juga Deka Rumah, yang memiliki basis pelanggan yang setia. Merek-merek ini juga memiliki keunggulan dalam hal jangkauan produk dan juga pengalaman belanja yang terintegrasi, baik secara online maupun offline. Kemudian competitive advantage. Secara Seraya Furniture memiliki beberapa keunggulan kompetitif yang membedakan dari pesaing. Pertama, fokus pada desain yang mengedepankan estetika dan juga fungsional dengan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kebutuhan pasarnya itu secara lokal. Kedua, komitmen terhadap keberlanjutan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan sustainable dan proses produksi yang etis, tentunya menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Dan ketiga, layanan pelanggan yang unggul, termasuk konsultasi desain secara gratis, pengiriman yang begitu cepat, yang memberikan pengalaman belanja yang lebih memuaskan. Selain itu juga furniture aktif dalam membangun komunitas ataupun kolaborasi dengan desain interior. Kemudian aspek selanjutnya adalah financial projection. Financial projection sendiri merupakan proyeksi keuangan yang menjadi alat penting dalam perencanaan bisnis suatu startup Seraya Furniture, terutama bagi furniture itu sendiri. Dan berikut adalah beberapa komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam membuat proyeksi keuangan untuk usaha Seraya Furniture. Financial projection ini dirancang untuk 3-5 tahun selanjutnya. Yang pertama adalah furniture procurement cost, yaitu biaya pengadaan furnitur, di mana pengertian itu sendiri terkait dengan pengadaan, produksi, dan pengiriman produk furnitur kepada pelanggan. Beberapa financial project-nya yang akan direncanakan sebesar 3 miliar berupa biaya material seperti kayu, bambu, berbahan. Tentunya Seraya Furniture ini mengutamakan bahan-bahan furnitur yang sustainable, yang tentunya ramah lingkungan, kemudian seperti tenaga kerja dalam membuat, merancang, dan merakit furnitur itu sendiri, biaya transportasi, bahan baku, barang jadi dan peralatan, biaya penyimpanan persediaan, dan tentunya masih banyak lagi. Yang kedua adalah offline dan online store. Tentunya offline dan online store ini akan diproyeksikan sebesar 1,5 M,
yaitu melalui kerjasama pihak-pihak platform penjualan online seperti e-commerce, contohnya Shopee, Grab, dan masih banyak lagi tentunya yang sudah memiliki jaringan luas juga. Jadi Seraya dapat memasarkan dan mengenalkan produk tersebut tidak hanya sebatas pada wilayah Jawa Timur saja, sehingga dapat dijual antar pulau maupun hingga luar negeri. Yang ketiga adalah variable expenses di wood bambu yang diproyeksikan sebesar 5 miliar, yaitu biaya yang berubah-ubah tergantung pada volume produksi dan penjualan seperti pembelian bahan baku dan biaya pengiriman. Tentunya ini sangat besar karena mungkin ada misalnya bahan-bahan yang semakin tahun misalnya makin naik, jadi Seraya Furnitur dapat mengadaptasi perubahan harga tersebut. Yang keempat ada fixed expenses, yaitu pengeluaran tetap seperti termasuk sewa, gaji karyawan, biaya utilitas yang harus dibayar tentunya secara teratur sebesar 7 miliar. Tentunya proyeksi ini bisa jadi lebih atau misalnya tidak sampai 7 miliar sehingga finansial ini diproyeksikan dengan sematang-matangnya. Kemudian yang kelima ada biaya marketing and advertising expenses, yaitu biaya pemasaran dan periklanan. Tentunya biaya pemasaran dan periklanan berpengaruh besar pada keberlangsungan furnitur yang akan dikenalkan kepada masyarakat, tidak hanya sebatas Jawa Timur Malang saja, namun bisa dikenal luas hingga luar negeri, tentunya melalui beberapa marketing dan periklanan seperti iklan online, Google, media sosial seperti Instagram, maupun e-commerce yang sudah tadi bekerja sama, kemudian iklan offline seperti media cetak atau billboard, radio, maupun TV, kemudian biaya pemasaran acara dan sponsorship tentunya sangat membantu baik pihak sponsorship dari yang telah disponsorkan maupun bagi perusahaan Seraya Furnitur, kemudian biaya penjangkauan media, pembuatan konten dan copywriting, branding, dan desain. Sehingga total financial proyeksi yang akan direncanakan 3-5 tahun selanjutnya sebesar 17 miliar. Kemudian pada poin terakhir, yaitu allocated fund atau anggaran dana, di mana funding ini kegiatan pengumpulan dana atau kas sebuah perusahaan pada Seraya Furnitur untuk memenuhi beberapa keperluan seperti dari perencanaan atau pemulaian aktivitas perusahaan, mengoperasikan hingga mengembangkan bisnis atau proyek Seraya Furnitur agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misinya. Beberapa kegiatan pengumpulan dana ini, yang pertama ada sale of furniture, yaitu sumber pendapatan utama untuk bisnis furnitur rumah. Jadi penjualan furnitur dapat mencakup berbagai produk berbahan sustainable seperti bambu, pohon jati, kayu ek, dan tentunya masih banyak lagi. Yang kedua ada supplier of joint venture, di mana yaitu melalui network kerjasama pihak-pihak supplier berbahan lokal yang telah disebutkan tadi untuk produksi yang dapat menciptakan hubungan bisnis yang baik dalam mengembangkan dan memperluas pasar, sehingga kerjasama dari bahan-bahan lokal untuk Seraya Furnitur dan pihak yang telah bersangkutan tentunya tidak hanya sebatas untuk bisnis saja. Tentunya ini untuk mencapai keperluan pasar sehingga dapat mengembangkan produk yang mungkin akan lebih inovatif lagi ke depannya. Dan yang ketiga ada legal land Texas, yaitu legalan lahan, yaitu sistem perpajakan yang progresif di mana pajak lahan dapat berkontribusi pada distribusi pendapatan Seraya. Jadi legal land atau lahan yang legal terutama pada offline store tentunya sangat berpengaruh pada keberlanjutan Seraya Furnitur untuk produksi dan penjualan secara bentuk offline di Jawa Timur dan cabang-cabangnya. Oke, sudah sampai puncak akhirnya. Sebelum kami tutup presentasi pitch deck ini, tentunya pada closing, secara singkat kami telah membahas profil dari Seraya Furnitur yang berproduksi menjadi platform furnitur barang-barang, perlengkapan, perabotan dalam mengisi rumah yang diproduksi dengan tujuan utama yaitu sustainable furniture, yaitu furnitur yang berkelanjutan adalah menjadi potensi pasar yang besar dan model bisnis yang utama dalam aspek sustainable, yaitu berbahan ramah lingkungan yang tentunya dari bahan-bahan lokal sehingga Seraya Furnitur dapat dikenal masyarakat luas baik secara nasional maupun internasional. Sekian presentasi pitch deck Seraya Furnitur dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.